Alhamdulillah pemirsa, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Kita beri kesempatan kepada Ibu Kasumi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemirsa Aceh TV, ibu-ibu yang berhadir, ibu ketua dan ibu-ibu BKW lainnya. Terima kasih. Saya adalah Kasumi Sulaiman, anggota DPRK terpilih tahun 2019 ini. Kami di sini dalam rangka HUT kemerdekaan yang ke-74 bersama-sama dengan Ibu BKW duduk di sini dalam rangka mengisi hari-hari kami ibu-ibu BKW dalam rangka HUT kemerdekaan tadi. Di sini kita berbicara masalah pendidikan. Kalau zaman dulu itu pendidikan hanya mengandalkan hak emansipasi, nasionalisme dan lain-lain sebagainya. Tetapi sekarang ini tidak. Wanita itu sudah harus gigih. Wanita itu harus kuat. Wanita itu bukan hanya untuk melengkapi 30% saja, tetapi memang harus bisa duduk di kursi legislatifnya tentu. Kami di sini ada 3 wanita yang hadir, tetapi banyak di luar Aceh lagi wanita di luar Banda Aceh, artinya wanita-wanita yang terpilih. Hari ini berbicara masalah pendidikan. Kalau dulu kita melihat memang sedikit surut atau tak terkendali, sekarang ini pendidikan untuk wanita itu akan lebih maju dan dia terus mencari sehingga wanita perlu memiliki hak dalam berpolitik, hak dalam bekerja untuk mengendalikan diri di masa-masa yang akan datang. Maka dari itu wanita kita inginkan tidak berdiam diri. Mari kita bekerja sama untuk Banda Aceh gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ibu Tati Mutia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mutia Asmara, terima kasih kesempatannya. Seluruh pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, Kamis yang subhanallah hari ini kami bersama dengan Ustadz, ibu-ibu BKW dan ada Bu Darwati, DPRA terpilih kita 2019-2024. Saya sendiri untuk Banda Aceh bersama dengan Bunda Kasumi. Kita alhamdulillah pada periode ini ada 4 orang perempuan. Kebetulan di momen kali ini saya melihat bahwa semangat 17 Agustus ternyata belum juga hilang. Artinya hari ini semangat merah putih masih membersamai kita. Mudah-mudahan itu menjadi suatu bekal kita mengisi semua kegiatan kita ke depan. Kebetulan di BKUW bisa dikatakan petinggi-petinggi, ketua-ketua dari berbagai lembaga dan organisasi. Dan insya Allah mungkin hari ini terlihat bahwa kami dalam posisi yang termuda di antaranya. Nah, saya melihat perempuan-perempuan muda pada saat ini memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadikan Aceh menjadi lebih baik ke depan. Yang pertama kenapa? Karena memang hari ini kita berada di tengah-tengah generasi. Artinya 74 tahun kemerdekaan RI kita memiliki sesepuh-sesepuh dan kemudian ada generasi-generasi milenial di bawahnya. Artinya apa? Kami melihat bahwa hari ini peran perempuan-perempuan muda memiliki 3 aspek yang penting. Yang pertama bahwa dia sebenarnya adalah sebagai generasi penerus. Artinya bahwa apapun kelanjutan-kelanjutan kebaikan yang telah ada itu harus diteruskan. Kemudian yang kedua, dia juga adalah generasi pembaharu. Artinya segala hal yang telah ada ternyata butuh inovasi dan perbaikan sehingga menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ternyata kita juga menjadi generasi yang menjadi pengganti. Artinya bahwa generasi muda, perempuan-perempuan muda sekarang dengan perannya tetap akan menjadi tua dan butuh orang-orang muda yang anak-anaknya yang akan mengisi kemerdekaan ke depan. Terus terang dalam kontestasi pemilu 2019 ini perempuan memiliki luar biasa perjuangannya untuk bisa mendapatkan kursi. Dan saya rasa ini bukan permasalahan persaingan, tapi seperti Bu Darwati tadi bilang, bagaimana persandingan kita ini bisa membuat kebaikan ke depan. Mudah-mudahan dengan acara di Aceh TV pada hari ini, Girah Islamiyah di semua lini, baik anak-anak muda,
perempuan-perempuan muda dan ibu-ibu kita yang menjadi panutan di depan ini selalu akan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan bagi Aceh. Artinya Becarong Aceh tidak hanya sekedar sejarah-sejarah belaka, tetapi insya Allah kami siap di depan untuk menyiapkan sejarah-sejarah baru. Dan alhamdulillah pada 2019 ini terjadi sejarah baru bahwa seorang caleg perempuan Kota Banda Aceh mampu meraih suara terbanyak dibandingkan laki-laki dan perempuan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah aset untuk menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, sebentar lagi. Ya. Baik pemirsa JDP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengambang antara wanita dan perempuan ya. Perlu kita jelaskan perempuan itu bahasa Melayu asli dari empu tambah awalan pe dan an gitu kan. Sedangkan wanita itu bahasa Sanskerta ya. Asalnya juga sangat jelek, betina. Betina. Jadi untuk manusia dirubah menjadi wanita. Ya, kemudian Indonesia sadar kembali kepada bahasa asli, bahasa Melayu. Jadi perempuan lebih tinggi, perempuan empu itu sebenarnya dari ummi bahasa Arab. Kalau di pohon kayu umbi, Bu. Pohon pisang misalnya. Tempat tumbuh anak-anak. Jadi empu juga begitu, ya. Dari ummi bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah perempuan lebih tepat ketimbang wanita. Karena wanita berasal dari batina. Iya baik. Bukan Tapi BKOP lagi, BKOP. itu tidak masalah ya. Tidak diganti pun tidak masalah kan. Apa arti sebuah nama ya? Iya benar. Yang penting kerjanya. Kita salut kepada kerja BKU ini sejak dulu sampai sekarang saya pantau hebat sekali BKU itu ya. Nah. Jadi ada hadis Rasulullah An-nisa'u aimadul bilad. Faiza saluhat saluhat bilad. Faiza fasadat fasadat bilad. Jadi perempuan itu tiang negara. Kalau tiang negara itu baik, maka baiklah negara. Kalau tiang negara itu buruk, maka buruklah negara. Alhamdulillah tiang negara Indonesia semua baik-baik menurut saya. Cuma jilbab lupa. Yang di Jakarta itu. Iya. Baik, kita lanjutkan. Mungkin Ibu Ketua ingin menjual pantun untuk kita. Silakan. Bukan pantun, Ustadz, ajakan. Oh ya. Karena tadi udah Bu Kasumi bercerita tentang pendidikan, Ibu Tati Mutia bercerita tentang generasi muda. Jadi saya ingin mengajak, beri aku 1000 perempuan yang tangguh, akan kucabut akar gunung Selawah. Beri aku 1 generasi muda, akan kugoncangkan dunia. Mirip-mirip Soekarno lah. Baik pemirsa JDP yang dirahmati Allah. Sekarang kita beri kesempatan kepada pemirsa untuk mengirim SMS, silakan, telepon silakan. Dan sambil kita menunggu SMS dari pemirsa, kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio. Siapa dulu? Jadi jangan bertanya ke saya, bertanya kepada ibu-ibu pimpinan di sini. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Pertanyaan saya adalah ke Ibu Darwati. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini sungguh merupakan sebuah momentum dalam rangka memperingati ke-74-nya kita telah merdeka. Namun demikian tadi saya sangat tergugah ya apa yang telah disampaikan oleh Bu Darwati, bahwa memang selama ini saya juga menjadi salah seorang pemerhati bahwa ibu itu sangat peduli kepada keluarga, anak-anak, generasi muda ya, yang saya ada beberapa kali menghadiri acara-acara yang telah ibu lakukan. Nah, pertanyaan saya pada hari ini ya, dalam rangka kita masih memperingati
hari kemerdekaan kita yang ke-74. Hari ini kita melihat budaya-budaya kita di tengah-tengah keluarga kita ini sudah sangat hilang, ya, budaya-budaya kita yang ada di lingkungan dan anak-anak kita. Apalagi sekarang ibu kan terpilih kembali menjadi salah seorang perempuan hebat dari BKW, mewakili kita-kita semuanya di DPRA. Tentunya banyak hal yang bisa ibu lakukan ke depan, apakah melalui kanun-kanunnya nanti ataupun melalui dana-dana yang ada di DPRA. Nah, bagaimana nilai-nilai budaya itu yang perlu kita tumbuhkan kembali di tengah keluarga kita, di tengah anak-anak kita, dan di tengah lingkungan kita yang selama ini kita melihat itu semua nilai-nilai yang ada itu sudah sangat terlupakan. Nah, kadangkala ya, mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu. Langsung aja. Langsung aja. Baik, Ibu Nur Hayati, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Memang kita melihat sekarang pergeseran nilai budaya, khususnya budaya Aceh, sudah semakin mengkhawatirkan. Nah, anak-anak kita mungkin juga karena pengaruh teknologi yang luar biasa, mengakses internet tanpa batas, dan mungkin ini salah satu pengaruh anak-anak kita bisa bergeser ya nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya Aceh. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, kita menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi anak-anak kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat, yang bisa dicontoh oleh generasi kita. Nah, saya sendiri sebagai anggota DPRA terpilih tentu akan melakukan apapun yang bisa, dan tentu saya tidak bisa sendiri, harus mengajak kita semua, kita bersama-sama, apalagi organisasi BKW merupakan kumpulan 60 organisasi perempuan yang ada di Aceh. Ini merupakan suatu modal bagi kita semuanya untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita ke depan. Dan satu yang ingin saya sampaikan, anak-anak kita sekarang bahkan bahasa Aceh saja sudah tidak digunakan lagi, bahkan kadang malu menggunakan bahasa Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kita sendiri juga harus membiasakan agar anak Aceh tidak ada yang tidak bisa berbahasa Aceh. Jadi kita mulai dari kita, dari lingkungan kita, dari organisasi yang kita pimpin, insya Allah nilai-nilai kebaikan akan bisa kita capai kembali. Mungkin ini dari saya, terima kasih Ibu Nur Hayati. Iya, mungkin Mami mau menambah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ada telepon. ada telepon dulu Ada ya, kita telepon. terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Ulu Tuan dan Pak Uwi di Kota Deli. Silakan Pak Kaus. Yang pertama-tama saya kirim salam kepada jamaah di ada Raja TV. Kemudian di antara mereka itu ada yang saya kenal, katanya Ibu Darawati, Pak Kasumi. Saya tinggal di Perada, dekat rumah adik saya. Saya pernah jumpa dengan Pak Kasumi. InsyaAllah mudah-mudahan sudah dipilih seperti Ibu Darawati. Mudah-mudahan yang dipilih ini untuklah amanah, mereka amanah untuk rakyat. Nah, baik lagi ulun ke Aceh, ini ada kata itu tak pula, baik ni lagi. Kemudian saya maaf kepada Ibu Darawati dalam kataan Nino tengah ditoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala masalah keluarga. Cuma di keluarnya nak benda beri dan kawannya, beri pantun maju. Karena nyo kamu pantun. Sabar hendak nunggu ya, sabar hendak. Sabar hendak. Nyo nak pantun ni dengar apa? Masjid saya joboh ke bawah. Cukup cat indah payung di sana. Lalu birin, sudah tak susah. Baibu dah tim tua. Dia bantu dana. Selamat. Nyanyi dia bawa Ustaz Hamdah. Ilung durinya lo buat.
Yang mudah macam dipegang, betul-betul dipegang amanah, ada madu-madu yang dipilih. Kajian apa kau ya? Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi tolong mami balah pantun apa kau? Hah? Pantun je nak. Pantun. Masjid Raya di Pulau Bungong, Ah. di Kampung Lamrom, Pulau Lawan. Ah. Mbak ni lawan ngong kamu inong. Oh. Bukan carong, kurang agam kamu lawan. Pastad. Padat. Baik, ibu-ibu ingin bertanya, silakan. Oh, ibu, silakan. Tapi memberi tanggapan atau memberi saran. Ah. Saya bangga sekali dengan perempuan. Memang dari dulu kami bekerja untuk perempuan. Baik dimanapun, yang penting kader-kader ini bangun. Hari ini ketika saya lihat di samping kiri saya, di tengah-tengah semua udah ya kita duduk-duduk di BKU tiap hari kan. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak memikirkan apa-apa lagi kecuali perempuan. Saya juga mau titip sama Ibu Kasumi. Karena ini kita tinggal di Banda Aceh. Jadi kalau dalam bingkai syariah. Kemudian saya ingat sekali waktu astagfirullah, waktu kepemimpinan Ibu Darwati suami mengatakan bahwa Aceh Becarong. Jadi ini pendidikan di Banda Aceh, Bu Kasumi, Bunda Mimi kami sebut bahwa Aceh Becarong ini harus diganti dengan Inong Becarong. Jadi ada satu balai nanti juga sama Ibu Tati. Ibu Tati sekarang kan rame di perempuan di Kota Banda Aceh. Rebut, jangan tak rebut. Kami berdoa berebut satu mau jadi wakil ketua. Yang ibu-ibu ini semua ada ini ada namanya posisi ya. Jangan tak ada posisi. Lobby Bu. Lobby perempuan lebih menyentuh, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pemirsa ya. Nama beliau Hakim di Lorong Teladan, Ketapang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Untuk saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, perempuan Aceh itu ya memang cebu, behe. Tetapi perempuan-perempuan sekarang, perempuan Aceh itu tidak cebuh dan behe lagi Ustaz. Karena mereka dikungkung oleh laki-laki. Jadi kalau mereka harus melawan laki-lakinya dulu. Bagaimana ini Ustaz? Jadi walaupun ditanya kepada saya, tapi saya harapkan jangan saya yang jawab. Siapa yang jawab? Bisa. Silakan. Ya. Saya dulu boleh? Boleh. Singkat tapi Bu. Ini saya nggak hanya menjawab pertanyaan dari saudara Hakim ya, tapi juga saya sampaikan, saya menjawab sedikit tentang apakah OI tadi. Apakah OI orang Kampung Lon dari Biren, terima kasih ka berpartisipasi di acara Oronyo. Alhamdulillah lagi keinginan Rona bahwa kamonyo yang terpilih sebagai anggota DPRK ataupun DPRK, insya Allah akan berbuat semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat. Nah, bagi Don Tuan Kedro terpilih atau nggak terpilih dimanapun posisi saya berada, saya selalu berbuat. Nggak bisa yang besar buat yang kecil-kecil, yang penting ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, tadi ada pertanyaan dari saudara Hakim yang menyampaikan bahwa perempuan sekarang terkungkung oleh laki-laki. Saya membantah itu. Karena sekarang kita bisa melihat perempuan juga bisa terpilih. Nah, saya sendiri beberapa waktu yang lalu juga ditunjuk sebagai ketua harian sebuah partai lokal, Partai PNA. Nah, ini juga mungkin kesempatan bagi perempuan untuk bisa memperlihatkan bahwa dia juga mampu. Dia juga mampu bersaing dengan laki-laki. Jadi saya ingin menunjukkan walaupun saya perempuan, saya bisa bekerja, saya bisa diberikan tanggung jawab yang besar untuk membesarkan partai, dan tentu tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi tidak bisa kita katakan lagi perempuan sekarang terkungkung, karena memang sekarang kita melihat perempuan ada di berbagai kalangan dan tentu mungkin belum maksimal, masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Nah, hari ini kesempatan bagi kita untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Jadi sehingga pada saat kita ditempatkan dimanapun kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan tidak malu-maluin, kalau istilahnya kita juga mampu. Jadi tidak hanya nanti
dikatakan perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR itu duduk manis saja, duduk diam datang pulang, nggak seperti itu. Tapi juga perempuan yang berani menyampaikan aspirasi masyarakat, yang berani turun ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Mungkin ini. Terima kasih. Ya, baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita beri kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini, silakan. Boleh mungkin saya menambahkan? Ya. Kalau saya mungkin menanggapi dari saudara Hakim tadi, saya melihat bahwa hari ini kita tidak menafikan ada sebagian dari perempuan yang mungkin terlihat masih terkumpul. Tetapi saya melihat ini bergantung bagaimana konsep dirinya. Artinya pada saat seorang hamba menanamkan pada dirinya bahwa dia diciptakan tak lain untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka tidak ada jiwanya yang terkungkung, tetapi yang ada adalah bagaimana dia bisa mencapai semua yang dia impikan dengan bekerja sama dengan semua pihak. Artinya hari ini kalau saya melihat konsep diri yang salah, inilah yang membuat kemudian terjadi pergeseran yang diharapkan dari seorang perempuan. Saya yakin hari ini banyak sekali perempuan-perempuan bahkan yang lebih berprestasi dibandingkan kaum lelaki. Dan tapi ini juga bukan membuat perempuan berpikir bahwa dia harus menjadi imam sholat, kan seperti itu. Iya. Artinya bagaimana kita tidak mengaju atau kita tidak membenturkan antara bagaimana indahnya syariat Islam menjadikan posisi perempuan dengan kemudian dia juga harus berperan sebagai hamba Allah. Inilah yang kami lihat konsep diri yang harus terus kami kaum muda gaungkan, baik kepada anak-anak yang sekarang maupun kepada kami generasi muda, untuk selalu mengadakan perbaikan, bahwa kita harus memiliki vertikal kepada Allah, hablum minallah yang baik, tetapi juga kita harus meningkatkan prestasi untuk menciptakan sejarah-sejarah baru, hablum minanas di antara kita semua. Jadi kalau mungkin ada segelintir yang masih terkungkung, sungguh ini mungkin menjadi PR bagi kita membuat perubahan. Saya kira begini Ustadz, saudara Hakim itu tadi hanya menilai secara biologis perempuan. Nah, kalau biologis perempuan itu memang dia harus duduk diam di rumah, mengayomi suami, mengayomi anak, mendidik anak dan sebagainya dan sebagainya. Itu memang sudah dari zaman dahulu. Saya kira Ustadz bisa nanti menambahkannya. Tetapi masa sekarang IQ sudah hasil penelitian bahwa perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, saudara Hakim, saya tantang atas nama Ketua BKUW, saudara Hakim, saya tantang di sini. Jangan nilai secara biologis, tapi nilailah kepribadian daripada perempuan untuk masa yang akan datang. Terima kasih, Ustadz. Iya, nanti Ibu dibawa ke pengadilan. Baik, barangkali ada tokoh perempuan lain ya yang juga kita ingin mendengar dari beliau. Ibu Adi Warni ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ibu Ketua, kami muliakan Ibu sekalian yang berbahagia, pemirsa yang budiman. Terima kasih atas kesempatan. Saya hanya ingin menambahkan dari sisi lain sedikit Ustaz. Ya. Ustaz telah membuka tadi dengan sebuah hadis. Iya. Ya, an-nisa wa imadul bilad. Fa idza saluhatil bilad, fa idza fasadatil bilad. Sebenarnya Islam itulah agama yang sangat luar biasa, yang telah mengangkat harkat dan martabat keperempuan itu ke tingkat yang paling tinggi. Itu banyak sekali hadis yang berbicara tentang perempuan. Antara lain ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan terindah di dunia ini adalah perempuan solehah. Di garis bawahi yang disampaikan oleh Ibu Tati tadi. Ya, kita harus punya jadi diri kita sendiri, memperkuat pengetahuan, tapi juga jangan lupa memperkuat agama. Kemudian ada hadis lain lagi. Saya hanya hadis saja saya sampaikan beberapa hal. Berikutnya adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan surga di mana mau dicari di bawah, bukan. Itulah istilah Ustaz ya. Istilah sebuah
rahasia yang luar biasa yang Allah titipkan kepada perempuan. Artinya perempuanlah yang akan mengajak keluarganya, anak-anaknya, putrinya, putra-putrinya, seluruh keluarganya, masyarakatnya adalah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini sudah menjadi ibu yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang disampaikan Ibu Kasumi tadi luar biasa, Bu. Kalau kita tinjau dari pendidikan, ahli pendidikan telah mengakui madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama dan utama. Tidak ada yang bisa mendidik seindah didikan ibu. Tidak ada orang yang bisa memberikan perhatian selain perhatian seorang ibu. Tidak bisa orang membina keluarga seindah binaan seorang ibu. Karena di tangan ibulah terletak kesejahteraan, kebahagiaan keluarga, sekaligus juga kebahagiaan dan kejayaan bangsa dan negara. Oleh karenanya, mari kita perkuat persatuan, ukhuwah, persaudaraan, dan jangan lupa kita perkuat adalah amal-amal saleh kita, memperdalam lagi ilmu pengetahuan kita. Kita masih belajar ya Bu Ketua ya, terus belajar untuk hal-hal yang sekarang milenial yang disampaikan Ibu Darwati tadi, tetap kita belajar. Tapi hal-hal yang mungkin yang sudah kita pelajari perlu kita ulang-ulang kaji lagi, baik tentang apa saja masalah agama, masalah pendidikan, dan karena di sini adalah banyak pakar-pakar yang bisa menjadi guru-guru kita semua. Oleh karenanya terima kasih kepada semua. Insyaallah kita akan menjadi perempuan hebat ya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Amin. Terima kasih. Dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Masih berapa menit lagi Ustaz? Masih ada.